Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Masyarakat paripurna, adil dan makmur, merata serta material dan spiritual hanya akan tercapai apabila pembangunan nasional berjalan lancar. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh keadaan negara yang aman dan damai, serta terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kondisi tersebut dapat tercipta bila setiap warga negara Indonesia selalu waspada dan siap siaga mengamankan keutuhan dan integrasi nasional. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan ancaman terhadap integrasi nasional? 2. Apa saja ancaman di bidang ideologi terhadap integrasi nasional? 3. Apa saja ancaman di bidang politik terhadap integrasi nasional? 4. Apa saja ancaman di bidang ekonomi terhadap integrasi nasional? 5. Apa saja ancaman di bidang sosial budaya terhadap integrasi nasional? 6. Apa saja ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? 7. Bagaimana strategi mengatasi berbagai macam terhadap integrasi nasional? Bab 2. Pembahasan. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa diapalin oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Pendudukan Indonesia berada di antara daerah kependudukan padat di belahan utara dan daerah berpendudukan jarang di belahan selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di Australia atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi konstitusional atau liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapasitas di selatan. 5. Masyarakat di Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menjunjung kemajuan serta peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbatas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. B. Ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia masih rawan terhadap berbagai ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang bersembunyi di balik semboyan demokrasi. Upaya sejumlah pihak dan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis telah berulang kali terjadi di Indonesia, terhitung sejak 1926, 1946, 1948, dan 1965.
Beruntung setiap aksinya, Indonesia berhasil diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keteguhan masyarakat menjalankan Pancasila sehingga upaya tersebut gagal. Meski tidak lagi muncul sebagai sebuah partai karena tidak diperbolehkan lagi, namun ideologi komunis hingga kini masih ada dan berkembang di Indonesia. C. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. D. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan terkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan banjir oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbengkalaan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. F. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata. Ancaman keamanan laut dan udara. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif
bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi sedang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa.